Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin. amin. Empat timnas yang akan maju ke semifinal sudah lengkap dari mana saja. Dan ternyata Ya, yang menariknya, ternyata empat ini semuanya mewakili regionnya masing-masing di Asia. ya, Biasa. betul. Apakah ini menunjukkan bahwa eh, apa ya perimbangan kualitas sepak bola di Asia ini sudah merata, bro? Iya, benar ya. Kalau kita lihat dari saringan terakhir, yaitu berupa fase semifinal, ini juga kan terlihat ada perimbangan nih. Tapi sebelum ke arah situ, saya mungkin akan menjelaskan dulu ya bagaimana dari 16 peserta Piala Asia U23 Mhm, itu datang memang dari region-region Asia yang berbeda. Kita mhm, lihat dari Asia Barat ada enam negara. mhm, Kemudian dari Asia Tenggara ada lima ya, empat Asia Tenggara yang biasa dan satu dari Australia gitu mhm, katakanlah mhm. ya. Kalau Australia ingin dimasukkan sebagai perwakilan Asia Tenggara. Ya. Kemudian dari Asia Timur ada tiga negara. Kemudian dari Asia Tengah itu ada dua negara. Jadi memang eh, Piala Asia kali ini memang ternyata ya begitu cakupannya begitu luas ya. Cuma memang kalau kita lihat bahwa masih ada satu region yang belum belum terwakili yaitu di Asia Selatan. Yang sayang sekali di Piala Asia kali ini mereka tidak ada wakil yang bisa masuk kualifikasi. Jadi dari region-region yang bertanding 4 grup pada akhirnya di seleksi menjelang semifinal itu juga yang terwakili itu justru dari 4 region yang berbeda. Mhm, Kalau kita lihat bagaimana Jepang dari Asia Timur itu sebagai perwakilan katakanlah ya. mhm, Kemudian Indonesia Asia Tenggara, ada Irak dari Asia Barat dan Uzbekistan dari Asia Tengah. Jadi mhm. ini sebuah sebuah hasil yang cukup merata ya bahwa pada akhirnya di fase 4 negara yang tersisa itu empat-empatnya dari region yang berbeda. Ini adalah sebuah gengsi antar region yang akhirnya mereka bawa gitu loh bro. Mhm. Nah, walaupun kita lihat bahwa pada gelaran ini kita berharap juga sebetulnya dari Asia Tenggara bukan cuma Indonesia katakanlah ya, yang bisa mencapai fase-fase akhir. Mhm. Tapi ya terakhir adalah pertandingan Vietnam ya ketika kalah lawan Irak. Itu juga kan sebuah hasil yang harus diterima juga oleh Mhm. region dari Asia Tenggara bahwa Indonesia kali ini yang mewakili dari AFF gitu, Bro. Mhm. Ya, padahal kan Vietnam punya pengalaman yang bagus sekali ya di Piala Asia U23 ini. Betul. Pengalaman tuh kadang-kadang juga dibutuhkan ya untuk menghadapi kompetisi-kompetisi yang seperti ini gitu, Bro. Mhm. Ya, tapi mungkin yang di tahun 2018 yang mengalaminya bukan yang sekarang main kan, Ah, karena kan dibatasi betul. usia. Pada akhirnya seperti itu ya. Jadi yang paling penting mungkin ya yang dibutuhkan adalah pengalaman para pemainnya yang Mhm. justru ini yang dimiliki oleh timnas kita. Kita kalau kita lihat bagaimana susunan pemainnya, mereka kan memang rata-rata masih masuk usia di bawah 23. Tapi Mhm. jangan lupa bahwa 80% kekuatan dari timnas senior kita itu adalah dari U23. Nah, Hmm. ini sebetulnya hampir sama dengan kekuatannya Uzbekistan gitu loh, Bro. Wah. Itu mungkin kita kita gambarkan nanti ya. Mhm. Bro, apakah Ya. arti perimbangan ini, bro? Karena kan waktu masuknya ketika Hmm. 16 besar itu ditetapkan, itu kan nggak berimbang jumlahnya kan? Ya tentu ini kan tergantung dari kualitas masing-masing tim ya. Mhm, Ya walaupun kualifikasi ini adalah menunjukkan bahwa tim-tim yang masuk ke Piala Asia adalah melalui jalur kualifikasi, tentu mereka melalui saringan yang memperlihatkan kualitas mereka berbeda dari negara Asia yang tidak lolos, katakanlah seperti mhm, itu. mhm, Nah, kalau kita melihat bagaimana corak permainan antar masing-masing region, itu yang lebih penting saya pikir. Karena mhm, masing-masing region kan ternyata membawa doktrin sepak bolanya yang berbeda, masing-masing lah mereka bawa. mhm, Seperti bagaimana Jepang bermain tentu dengan caranya Jepang gitu loh. mhm, Bagaimana dari Uzbekistan, mereka bermain dengan caranya Uzbekistan. Akar sepak bolanya Uzbekistan kan Eropa ya, lebih ke Eropa dan lebih ke Uni Soviet dulunya. Jadi mhm.
ini juga kan membawa wawasan baru ya bahwa di Asia ini pola-pola permainan dan doktrin-doktrin sepak bolanya begitu beragam. Hmm. Mungkin ini yang berbeda dari katakanlah gelaran Piala Eropa ya. Hmm. Karena kasanah kasanah dari doktrin-doktrin sepak bola justru dari Asia lebih lengkap sebetulnya. Kemudian kita juga melihat bagaimana Irak ya. Irak kan kita tahu gaya Asia Baratnya seperti apa. Ini kan memberikan ciri dan warna bahwa permainan Asia Barat rata-rata hampir sama nih dengan gaya permainannya dari Irak gitu loh. Sedangkan Hmm. dari Asia Timur rata-rata nih gaya permainannya hampir sama antara Korea Selatan dengan Jepang katakanlah seperti itu. Hmm. Hmm. Kemudian Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara ini sebetulnya region yang eh, agak bias ya kalau kita lihat mengenai doktrin sepak bolanya karena tidak ada doktrin sepak bola yang begitu ajak gitu loh Hmm. di Asia Tenggara. Tapi memang Asia Tenggara itu biasanya adalah permainan cepat dari kaki ke kaki. Mengingat bahwa satu ya mereka punya postur yang berbeda dari Hmm. Asia-Asia yang berbeda, Asia-Asia lain. Kita lihat posturnya Uzbekistan kan begitu bagus ya. Mereka sangat Eropa badan-badannya lah. Hmm. Kemudian dari Arab juga berbeda. Kemudian Hmm. dari Asia Timur pun juga berbeda. Hmm. Nah, sementara dari Asia Tenggara paling ya itu dengan memanfaatkan keunggulan dari sisi agility, dari segi kegesitan, kelincahan, itulah yang menjadi doktrin sepak bola, itulah yang menjadi ciri sepak bolanya dari Asia Tenggara, Bro. Hmm. Apakah permainan Indonesia saat ini sudah menunjukkan ciri khas Asia Tenggaranya, Bro? Nah, justru gini, ciri khas Asia Tenggara kan adalah permainan dari kaki ke kaki cepat Hmm. ya. Hmm. Nah, cuma belakangan yang kalau saya lihat bagaimana cara Indonesia mereaksi permainan, itu bukan lagi permainan cepat dari kaki ke kaki yang memberikan ciri dan warna terhadap ini ya kekhasan dari Asia Tenggara. Tidak gitu kalau saya lihat tidak seperti itu. Hmm. Justru yang terjadi adalah sepak bola Indonesia ini adalah gabungan dari faktor-faktor kelincahan, Hmm. kemudian dari pemahaman sepak bola yang lebih Eropa dan Hmm. ada sentuhan-sentuhan determinasi dari negara-negara Asia Timur dari iya betul dari Asia Timur. Kemudian nah itu yang kemudian menjadi kombinasi yang lebih kelihatan dari sepak bola Indonesia. Bagaimana kemudian kalau kita lihat pertandingan melawan Jordania itu kan sebuah bukti yang sangat kelihatan ya bahwa Indonesia sangat bisa memanfaatkan momentum. Bagaimana Indonesia sepertinya bisa mengadopsi gaya permainan yang total football. Karena dalam permainan total football itu ya yang dibutuhkan adalah pemain-pemain yang punya oportunis gitu loh. Pemain yang mampu memanfaatkan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Artinya mereka harus segera cepat dalam mereaksi dan membaca arah pertandingan. Itu yang kelihatan sekali di pertandingan Indonesia melawan Yordania. Nah, ketika juga Indonesia melawan Korea, Indonesia juga punya ini ya, punya gaya yang tetap bisa dia pertahankan. Itu yang paling saya suka. Hmm. Bahwa Indonesia di bawah STY sepertinya memperlihatkan ciri khas permainan yang ya itulah cirinya STY gitu loh. Ciri Hmm. permainannya STY seperti itu. Ciri permainan STY tentu dia merujuknya pada apa sih yang menjadi kelebihan pemain Indonesia? Apa Hmm. sih yang menjadi kekurangan pemain Indonesia? Kemudian dia juga mendapat resource pemain-pemain ini kan dari berbagai ini ya sumber ya. Hmm. Ada yang bermain dari liga domestik, kemudian ada yang bermain abroad dan ada yang bermain di Eropa. Hmm. Nah, syukurnya ini kan tentu karena mereka membawa kebiasaan sepak bolanya masing-masing tergantung dari di mana mereka bermain. Sebetulnya ini kan sebetulnya ada gap ya, ada gap, ada Hmm. perbedaan. Nah, bagaimana gap itu bisa kemudian dicairkan? Itu yang sebetulnya salah satu kelebihannya STY ketika dia juga mampu ngeblend antara pemain-pemain yang punya kultur sepak bola Eropa, Hmm. kultur pemain sepak bola Indonesia, dan kultur sepak bola domestik, tapi mulai mengeropa katakanlah seperti itu, atau mulai abroad seperti Arhan katakanlah seperti itu. Hmm. Nah, untungnya pemain-pemain abroad kita itu adalah pemain-pemain yang mampu cepat beradaptasi dengan gaya permainan dari Eropa, gaya permainan domestik itu ada di
Marcelino Ferdinand, katakanlah seperti itu ya. Hmm, hmm. Ketika Marcelino Ferdinand yang berasal dari liga domestik, kemudian dia abroad di Eropa, dia mampu menyerap dua kombinasi yang berbeda, dua kultur sepak bola yang berbeda. Dan itu Marcelino bisa menjadi jembatan antara teman-temannya yang berasal dari dari Eropa dengan teman-temannya yang berasal dari liga domestik gitu, Bro. Ini ada sebuah tayangan ya yang pernah saya lihat yang menyebutkan bahwa Indonesia ini sudah persepak bolanya ya, timnas Indonesia ini Eh, sudah kehilangan jati diri katanya. Di ya, mana permainan-permainan long pass hilang. ya, Dan sebelum laga usai itu juga hilang. Ada banyak ciri iya, khas yang dulu yang kita sering ya, sebut sebagai setelan pabrik itu udah nggak ada lagi. Dan itu disebutnya tuh. bahwa jati diri Indonesia ini udah hilang. Apakah memang tuntutan Eh, untuk bisa berprestasi di masa yang akan datang adalah justru permainan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia saat ini, bro? ini sudah pastilah bahwa apa? Ini kan sebagai bukti juga Indonesia ketika berhasil kehilangan jati dirinya yang dulu. Hmm. Kita mungkin kangen dengan sepak bola gocak-gocek yang nggak jelas, gitu. Kita kangen dengan permainan Indonesia yang long ball, bukan saja menyulitkan lawan, tapi juga menyulitkan teman, passing-passing yang sembarangan. Itu kan asik kalau dilihat. Tapi itu tidak tidak lagi ada ya. Tidak ada lagi ada di persepak bolaan nasional kita ketika pemain Indonesia lebih paham bagaimana bermain sepak bola secara kolektif. Mhm. Karena mungkin saja bahwa permainan Indonesia yang dulu yang serba gocak-gocek memang kelihatan indah ya. Hmm. Kemudian pokoknya memperlihatkan bagaimana penguasaan bola yang baik, dan melupakan faktor-faktor lainnya yang melupakan juga bahwa permainan sepak bola adalah permainan kolektif, itu Mhm. adalah bagian dari kesalahan pembinaan di usia muda. Itu bisa Hmm. saja terjadi, Bro. Hmm. Kalau misalkan mereka berasal dari katakanlah lingkungan sepak bola yang mengutamakan penguasaan individu, penguasaan gocak-gocek segala macam, ya pada akhirnya kebiasaan itu terbawa gitu loh. Hmm. Tapi untungnya bahwa ada kesadaran dari pemain-pemain timnas untuk juga merubah mindset itu. Nah, kemudian juga dibarengi oleh liga yang akomodir juga terhadap masuknya pemain-pemain asing, Hmm. masuknya pelatih-pelatih asing, marquee coach malah yang berhasil masuk ke Liga 1. Ini juga kan menambah wawasan juga buat timnas kita. Nah, Hmm. pada akhirnya ketika pemain-pemain domestik yang berasal dari Liga 1 ini juga tidak terlalu heran atau tidak terlalu apa ya terjadi gap atau kesenjangan ketika atau kesulitan beradaptasi ketika mereka juga harus berada di bawah pengawasan dan berada di bawah pelatihannya STY gitu loh, Bro. Saya pernah melihat tayangan juga yang menyebutkan kalau di Eropa katanya latihan passing itu dilakukan dari usia 6 tahun sampai 10 tahun. Di Indonesia itu baru 17 tahun sampai 20-an. Makanya passingnya di Indonesia jadinya susah gitu kan. Dan juga timnas U16 yang dilatih oleh Nova ya, Coach Iya. Nova itu juga eh, memberikan statement yang senada ya bahwa banyak sekali pemain yang berasal dari SSB itu mereka terbiasa untuk dribbling, membawa bola sendiri gitu dan tidak di Hmm. passing gitu. Dan itu kelihatannya Coach Nova sendiri mengalami kesulitan untuk membiasakan bermain secara kolektif. Nah, ini kan Ya. artinya sekarang mulai dihadang nih di usia 16 sudah mulai dihadang nih Hmm. setelan pabriknya ini. Apakah ini sebuah pertanda bahwa ke depan Indonesia akan lebih baik, Bro? Ya, ini Coach Nova kan mungkin juga hasil dari didikan dari Coach STY ya. Ya, betul. Jadi dia tahu dan dia juga mulai terbuka wawasannya bahwa permainan kolektif itu lebih penting. Jadi ketika dia kemudian dipercayakan menjadi coach U16 dan melihat bahwa pada akhirnya bibit-bibit muda Indonesia ini belum bisa menghilangkan kebiasaan lama. Mhm. Seharusnya sebetulnya di tingkat coaching atau di tingkat TC dari pemain-pemain timnas dari berbagai level usia
Mhm. persoalan itu tidak pernah ada lagi, tidak muncul Mhm. lagi. Mhm. Nah, makanya yang paling memungkinkan bahwa kebiasaan-kebiasaan lama ini yang harus segera dihilangkan karena ini Mhm. permainan jadi tidak menarik, permainan jadi tidak efektif. Dan itu yang harus segera katakanlah dihilangkan. Mhm. Caranya yaitu pembinaan dari coach-coach untuk di usia dini di SSB. Ini Ya, harus ada pemerataan, harus ada yang namanya standar kurikulum. ya, Jadi apa sih yang dituntut dari persepak bolaan modern saat saat ini gitu loh. ya. Makanya kalau kita merujuk pada standar persepak bolaan ini juga kan tidak statis ya. Tidak cuma berjalan di tempat. Artinya ada selalu perkembangan-perkembangan yang dituntut oleh zaman gitu loh. Hmm. Kalau dulu kita di tahun 70-an kita kan banyak diperlihatkan bagaimana persepak bolaan dari berbagai negara itu juga memberikan warna yang berbeda. Mhm. Pada akhirnya ketika tuntutan yang dibutuhkan dalam sebuah turnamen adalah hasil, tentu ini juga menjadi pertimbangan sendiri apakah negara-negara yang membawa doktrin sepak bolanya sendiri tersebut masih juga kekeh untuk mempertahankan doktrinnya ataukah Ya, mereka juga mulai harus bermain efektif. ya. Seperti contoh Brazil dulu. Brazil kan begitu hebat secara individu. Mhm. Wah, pokoknya hebat sekali lah. Tapi kesalahan Brazil di tahun 70 80 itu adalah ketika mereka tidak bisa bermain secara kolektif. Mereka hanya show off terus untuk para pemain-pemain individunya gitu loh. Hmm. Nah, ini kan akhirnya tidak bisa membawa hasil yang bagus gitu loh. Hmm. Walaupun eh, satu tim dihuni oleh pemain-pemain hebat secara individu, tapi kalau dia tidak bisa bermain secara kolektif, secara organisasi, percuma. Hmm. Akhirnya Hmm. seperti Brazil di tahun-tahun itu ya, Hmm. 70-an 80-an kan tidak memperlihatkan hasil yang bagus. Hmm. Akhirnya kesadaran bahwa permainan kolektif ini juga yang harus dikedepankan itu justru banyak terlihat di regional Eropa. Eropa Hmm. yang lebih melihat bahwa ini sepak bola yang dimainkan oleh 11 orang, tentu ke-11 orang ini harus punya ritme yang sama, harus punya determinasi yang sama, harus punya wawasan yang sama, dan harus punya cara yang bermain yang mirip-mirip, yang lebih Hmm. mengedepankan permainan kolektif. Itu Hmm. terjadi di regional Eropa. Dan terlihat bahwa hasilnya memang kan berbeda gitu loh. Hmm. Hmm. Artinya Eropa juga kemudian membawa juga pengaruh pengaruh bagaimana bermain bola yang efektif ini ke seluruh dunia. Ya, Nah, ya. memang ya negara-negara yang tadinya juga masih mempertahankan doktrin sepak bolanya seperti Brazil, kemudian Hmm. Argentina katakanlah ya, ini juga kan kemudian berpindah gitu loh. Hmm. 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 Ya, Memang tentu. Brazil punya, memang Brazil punya individu-individu yang baik, tapi bagaimana mengkombinasi individu-individu yang baik ini, kemudian juga mereka mungkin dari coachnya mulai menekan ego dari masing-masing pemain untuk tidak bermain individu, itu Hmm. juga satu hal yang besar sebetulnya. Hmm. Jadi pelatih Brazil tuh agak repot memang, gitu bro. Ya, betul, betul. Nah, Indonesia juga kan dikenal sebenarnya Brasilnya Asia ya, kalau tidak salah. Kali di mana pemain-pemain kita ini dasarnya sendiri nggak dilatih apapun udah pinter gocek gitu kan ya bro ya. Itu pernah ya ada statement dari Peter Velapan. Peter Velapan itu kalau nggak salah bekas presidennya AFC ya. Hmm. Yang mereka Veteran V8 itu kalau melihat dari benih-benih dan tunas-tunas pemain-pemain muda Indonesia, dia ini ya geleng-geleng kepala ya. Begitu Hmm. banyak sekali pemain-pemain muda Indonesia yang punya talenta yang sangat bagus. Apalagi Hmm. kalau melihat pada talenta permainan individu, Hmm. penguasaan bola yang bagus, gocekan-gocekannya yang bagus. Cuma ya itu tadi, ketika mereka harus bermain dalam sebuah tim ini biasanya kedodoran. Ya. Karena yaitu doktrin sepak bola yang mengandalkan permainan individu nggak akan pernah bisa berhasil, bro. Ya. Kita balik lagi ke 4 semifinalis nih ya. Ya, Dari 4 semifinalis ini, kira-kira ya kan mereka punya punya doktrinnya sendiri-sendiri nih. Di ya. antara berempat ini yang sebenarnya sangat apa namanya berat lah untuk dihadapi Indonesia, kira-kira yang mana ya bro? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Karena gini, eh, Indonesia kan akan ketemu Uzbekistan ya. Mhm. Akan ketemu Uzbekistan, Jepang akan ketemu Irak. Mhm. Justru saya melihat ada tiga negara ya
yang punya permainan yang sangat menarik dan rasa-rasanya tiga negara ini pantas sekali ada di final. Hmm. Yaitu pertama Jepang, Indonesia, dan Uzbekistan gitu loh. Wah. Sementara kalau saya melihat Irak ini boleh dibilang di antara empat tim yang hadir di semifinal, mungkin dia yang permainannya tidak menarik kalau menurut saya ya. Hmm. Nah, cuma memang kalau kita kemudian lebih mengerucut lagi, sepertinya yang paling punya kans untuk bisa tampil di final itu saya lihat pada Jepang karena dia akan menghadapi Irak yang saya pikir Hmm. adalah tim terlemah di semifinal Hmm. dan Indonesia. Hmm. Indonesia ini juga punya kans juga besar ketika menghadapi Uzbekistan. Karena saya lihat dari pola permainannya Uzbekistan ini, sepertinya STY tahu lah cara untuk meredam permainan yang seperti ini. Karena kebanyakan permainan dari Uzbekistan itu lebih mengandalkan fisikal gitu loh. Hmm. Ketika saya melihatnya pertandingan melawan Arab Saudi ya, Ya, rujukannya di situ, bro. ya. Ya, sebenarnya saya agak deg-degan juga kalau Indonesia akan menghadapi Arab Saudi karena kan Indonesia dengan Arab Saudi pernah berlatih bersama nih sebelum ke Piala Asia kemarin dan Ya, di uji cobanya itu Indonesia kalah 1-3 waktu itu. Tapi kan waktu ya, itu juga Indonesia memainkan semua pemainnya. Jadi ya. nggak apa namanya bukan pemain intinya dan kayaknya Arab Saudi bisa tahu nih Indonesia siapa aja yang apa namanya yang bisa dimainkan dan bagaimana gaya permainannya pasti Arab Saudi tahu. Dan untungnya Arab Saudi kalah. Tapi jangan jangan salah, bro. Hmm? Kalau saya melihat pertandingan antara Uzbekistan melawan Arab Saudi, seandainya aja Arab Saudi menang, saya Mhm. sangat yakin banget bahwa Indonesia akan ngalahin Arab Saudi. Yakin Oh sekali. ya, ya. Iya, karena berantakan Arab Saudi main lawan Uzbekistan, bro. Oh. Oh, berantakan sekali. Saya nggak, ini apa yang bisa dilihat dari pertandingan dari kesebelasan Arab Saudi ya? Saya kadang-kadang Mhm. bingung saya. Mhm. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai 4 semifinalis ya di Piala Asia U23 dan tadi diperkirakan katanya Indonesia dan Jepang yang akan maju ke final. Wah, keren amat. Kalau menurut sobat sendiri, siapa yang akan maju ke final? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.